ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimina ya qawiyyu ya matin wa qfi syarradh zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilali mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Kita lanjutkan bab istighalul amil anil ma'mul. Kalau sebelumnya sudah dijelaskan kondisi yang mewajibkan nasab, kondisi-kondisi yang membuat isim sabik nasab. Sekarang sesuai urutan bait alfiyah adalah kondisi yang membuat isim sabik wajib rofa. Walaupun tadi malam sudah kemarin pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kondisi wajib rofa menurut sebagian ulama nahwu tidak seharusnya berada di dalam bab istighal. Tetapi kita ngaji alfiyah maka kita ikuti runtutan alfiyah, tabarrukan bisahibil alfiyah tentunya. Nah sekarang kita sampai kepada kondisi yang wujubur raf'i. Wujubur raf'i, wajib rofaknya isim sabik. Wajib rofaknya isim sabik itu idza waqa'al ismus sabik, ya. Wajib dalam dua kondisi. Idza waqa'al ismu sabik, yang pertama dalam kondisi ba'da adawatin. Apa tadi malam adawat? Alat perangkat. Ba'da adawatin takhtassu bil ibtida. Jika isim sabik berada setelah perangkat atau huruf yang khusus berada di permulaan. Contohnya ka'idza fujaiyatin. Seperti idza fujaiyah, idza yang bermakna tiba-tiba. Idza fujaiyah itu lumrahnya apa? Keharusannya memang ada di depan, dan lumrahnya setelah idza fujaiyah itu mesti mubtada. Paham ya? Maka ketika ada isim sabik terletak dari setelah idza fujaiyah, maka isim sabik itu wajib rafa. Contohnya misalkan, ini sudah salah satu contoh ya. Misal kharajtu, saya keluar. Fa idza zaidun, nah ini harus zaidun. Fa idza zaidun darabtahu. Saya keluar, tiba-tiba engkau memukul Zaid. Maka komposisi seperti Zaidun jelas wajib rofa dan jelas posisinya sebagai mubtada. Zaidun tinggi Zaid, dorobtah panik kemukul pasir sampean huda Zaid. Robitnya juga ada domir. Jadi sangat memenuhi syarat. Ini menjadi komposisi mubtada khabar, jumlah ismiyah. Jelas ya? Kemudian yang kedua idza waqa'a, yang kedua ini qabla. Kalau yang pertama, yang kedua qabla. Qabla apa? Qabla adawatin. Idza fujaiyah terletak sebelum perangkat tamna
yang adawat ini mencegah amalah ma ba'daha, perangkat ini mencegah lafaz setelahnya beramal fima qablaha, pada lafaz sebelumnya. Jadi isim sabik terletak sebelum adawat. Bayangkan ini, ada isim sabik, ada adawat. Berarti isim sabiknya dulu apa adawatnya dulu? Isim sabik dulu, karena qablah. Paham ya? Jadi isim sabik ada adawat. Nah, adawat ini adalah adawat yang mencegah lafaz setelahnya beramal pada sebelum adawat. Jadi adanya adawat ini menghalangi lafaz setelah adawat itu untuk beramal kepada isim sabik. Paham ya? Contohnya seperti isim huruf syarat kasyarti ya. Loh, tadi malam kok isim syarat beda hukumnya? Tadi malam itu ba'da syarti. Yang kemarin pertemuan sebelumnya posisi isim sabik setelah syarat, in zaidan darabtahu, ya kan? Tapi yang ini sekarang isim sabiknya dulu baru huruf syarat. Contoh, zaidun kasyarti ya, salah satu contohnya aja, pakai satu contoh aja. Zaidun in zurtahu, Zaidun in zurtahu akramaka. Zaid itu jika engkau mengunjunginya maka dia akan memuliakanmu. Nah, ini nih huruf syarat. Paham? Huruf syarat atau istifham, kasyarti wal istifham. Contohnya yang istifham, Zaidun hal laki tahu. Mengapa mencegah? Karena hal dan in ini posisinya harus di depan. Syarat dan istifham itu termasuk posisi yang harus di depan. Paham enggak? Kalau Zaidan dinasabkan, dengan demikian berarti ada lakita di sini, karena ini ini memecah diri menjadi lakita yang disimpan di dalam Zaid, maka berarti hal ada di tengah namanya. Paham enggak? Dan ini tidak boleh, hal harus di depan. Maka tidak boleh ada lakita di sini, tidak boleh, gitu loh. Paham enggak? Kalau begini ke, Ra'aitu Zaidan, hal laki tahu, beda itu sudah, itu bukan istighol sudah. Ini bab istighol. Jadi perhatikan lagi lafaz istigholul amil anil ma'mul. Jadi sekali lagi saya ulang tadi yang pertemuan sebelumnya, misalkan Zaidan darabtahu, ya. Zaidan aslinya darabta ingin sama ini, gitu loh. Aslinya Zaidan pengen dengan dorobta, tapi karena ada hu nggak jadi mendek di sini, nggak jadi parkir di sini, lanjut ke sini, move on. Paham nggak? Paham nggak? Jadi aslinya dorobta itu beramal pada Zaid aslinya, tapi berhubung ada domir ini menyelat-nyelat, lah nyela. Mohon maaf ya pemirsa, ini sudah kacau bahasa Indonesianya. Jadi maka yang seharusnya beramal, yang seharusnya amil fil ma'mul, gitu ya, yang seharusnya amil fil ma'mul, tapi gara-gara ada hu menjadi an pas lewat. Jelas enggak? Nah, ini tidak bisa, ini lewat begini tidak bisa, gitu loh. Karena kalau ini lewat begini, hal menjadi di tengah. Paham enggak? Sama ini juga tidak bisa, ini tidak bisa lewat begini. Nah, tidak bisa, karena ini in menjadi di tengah posisinya. Maka dalam kondisi seperti ini, isim sabik wajib rafa. Sampai di sini jelas? Kemarin sudah dijelaskan tentang wujubu nasbil ismi sabik,
kewajiban menasabkan isim sabik. Sekarang kita masuk ke poin kedua atau hukum kedua, yaitu sama-sama boleh antara nasab dan rofa, tetapi lebih diutamakan nasab, tarjihun nasbih. Jadi kondisi kedua adalah tarjihun nasbih. Tarjihun nasbih ini dalam alfiyah itu disebutkan ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi di mana isim sabik boleh rofa, boleh nasab, tetapi diutamakan nasab. Yang pertama, idza waqa'a, ya, idza waqa'al ismus sabik. Yang pertama, qablat tolab. Qablat tolab, sebelum fi'il tolab. Jadi isim sabik, setelah isim sabik ada fi'il tolab. Fi'il tolab ini bisa berarti memang sirat amr, bisa ada lam amar, bisa nahi, bisa doa, ya, minal adna ilal a'la, seperti Allahumma ghfir lana, itu doa amr tapi doa. Atau fi'il khabari, ya, fi'il khabari, fi'il madhi, fi'il mudhari, tidak bukan amar, bukan nahi, bukan, tetapi fi makna tolab, yang mengandung makna tolab. Contoh yang fi'il amar, misalnya Zaidan idribhu. Nih, Zaidun boleh, Zaidan boleh, tetapi lebih diutamakan Zaidan. Atau setelah lam amar, atau tolabnya berupa fi'il yang didahului lam amar. Contoh misalkan Zaidan liyukrimhu amrun, liyukrimhu amrun. Zaidan dak ke Zaid liyukrim, hendaknya amul jaki hu dak Zaid amrun pasirah amr. Zaidan boleh, Zaidun boleh, tetapi al murajjah Zaidan nasab. Singkat saja, atau yang didahului fi'il khabari tetapi mengandung makna tolab. Misalkan Zaidan rahimahullah. Zaidan rahimahullah. Rahim ini fi'il madhi, bukan fi'il amar, bukan fi'il tolab, bukan, tetapi dia mengandung makna tolab. Sama dengan fi'il yang mengandung makna tolab, semisal kalau ada orang yang wahin, yang asiman kata Madura, yang asiman itu baca alhamdulillah, yang mendengar yarhamukallah, itu fi'il mudhari, tetapi mengandung makna tolab, makna doa. Annallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu yudkhiluhul jannah. Seperti tawassulan itu fiilnya khabari tetapi mengandung makna tolab, yakni doa. Nah, Zaidan boleh dan boleh dun, tetapi diutamakan Zaidan. Paham? Kondisi kedua, isim sabik diunggulkan nasab manakala isim sabik terletak ba'da syai'in ghalab yaghlibu, ba'da syai'in yaghlibu, setelah sesuatu yang umumnya yaghlibu ayyalihil fi'lu, ya, ayyaliyahul fi'lu. Isim sabik terletak setelah sesuatu yang umumnya mengikuti pada itu fi'il. Jadi terletak setelah sesuatu yang umumnya diikuti apa? Fi'il. Contohnya kahamzatil istifham. Seperti misalnya Azaidan
darabtahu. Nih, azaidan darabtahu. Kenapa kok diunggulkan nasab? Karena hamzah istifham biasanya diikuti apa? Fi'il. Lah sekarang setelah hamzah istifham ada kalimat isim, maka lumrahnya setelah hamzah ada fi'il. Lah fi'il apa yang di sini? Ya ini maju. Gitu loh. Bukan maju, apa memperkirakan ada fi'il yang sama dengan ini. Karena wajarnya hamzah itu mendahului fi'il. Ketika hamzah mendahului isim, maka diperkirakan ada fi'il. Makanya yang aghlab dirofakkan. Jelas? Sampai di sini jelas? Oke. Yang ketiga, ketika isim sabik itu terletak ba'da atifin, terletak setelah huruf atof, atifin yang mengatafkan huruf atof maksudnya, ba'da atifin wala fasilah bainahuma, dan tidak ada yang memisah antara huruf atof dengan isim sabik. Jelas? Jadi isim huruf atof langsung ketemu dengan isim sabik. Paham? Wal ma'tufu alaihi, wal ma'tufu alaihi huwa ma'mulu ma qablahu. Atau qablahu ke atif bisa, atau qablahu ke isim sabik bisa. Ini gampangnya, jadi gini ya. Isim sabik boleh nasab, boleh rofa, tetapi diunggulkan nasab ketika isim sabik terletak setelah huruf atof dan tidak ada pemisah antara huruf atof dengan isim sabik itu, dan maktuf alaihnya yang diatafi oleh isim sabik itu adalah makmul dari jumlah sebelumnya, bukan amil. Apa? Makmul. Makmul dari jumlah sebelumnya. Maka gampangnya ini, nantilah contoh dulu ya, contoh dulu. Qomah Zaidun, ya, qomah Zaidun wa amron ra'aituhu. Nih, qomah Zaidun, Zaid berdiri. Wa amron ra'aituhu, banda ke amar ra'aitu nganale kaulah huda ka amr. Perhatikan, ada huruf atof. Antara huruf atof dengan isim sabik tidak ada yang memisah. Dan amron ini maktufnya ke Zaid. Maktufnya ke Zaid. Jadi Zaid itu maktuf alaihnya. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Nah. Kenapa ini disebut makmul? Karena Zaid fa'ilnya komah. Amilnya di sini komah, Zaid makmulnya. Beda kalau maktuf alaihnya adalah amil, beda lagi nanti hukumnya. Ketika maktuf alaihnya berupa makmul, maka amr boleh amron, boleh amrun, al-murajjah amron. Maka gampangnya ya, lumrahnya, gampangnya, mudahnya dipahami, ketika isim sabik terletak setelah huruf atof dan sebelum huruf atof itu ba'dal jumlatil fi'liyah. Gampangnya begitu. Jadi isim sabik terletak setelah huruf atof, huruf atofnya itu terletak setelah jumlah fi'liyah. Gampangnya seperti itu. Gampangnya dah seperti itu. Paham enggak? Paham enggak? Wal an'ama khalaqaha di Quran itu. Wal an'ama khalaqaha. Sampai di sini jelas? Oke. Ini yang disebutkan dalam Alfiyah. Ada lagi kondisi, misalnya dalam referensi lain itu dijelaskan, ada lagi yang marjuh nasab ketika isim sabik itu menjadi jawab dari isim istifham yang mahal nasab. Oke lah, bonus ini, bonus nomor 4. Jawaban jika isim sabik itu menjadi listifhamin ikan di isim istifham mansubin yang mahal nasab. Contohnya
Man darabtahu. Da pasera. Ini man ini mahal nasab. Man da pasera. Darabta mukol pasera sampean hu da man darabtahu, bukan darabtahu ya. Man darabta. Da pasera. Sampean mukol man darabta. Jawabannya misalkan kamu mukul Zaid, maka Zaid menjadi jawaban dari man. Man ini mahal nasab. Maka jawabannya Zaidan darabtuhu. Jelas? Ini marjuh apa? Nasab, murajjah nasab. Sampai di sini jelas? Ya. Sekarang kondisi yang berikutnya, bukan kondisi kedua berarti. Tadi itu kondisi ketiga. Kondisi pertama wajib nasab, kondisi kedua wajib rofa sesuai urutan alfiyah. Kondisi ketiga yang lebih dipilih nasab. Ini kondisi keempat sekarang. Kondisi keempat itu istiwaun nasbi war raf'i. Sama saja apakah mau dirofakan atau tanpa ada yang lebih diutamakan. Tanpa ada yang lebih diutamakan. Ini terjadi dalam satu kondisi. Idza waqa'a al-ismu sabiq ya. Ba'da atifin. Ba'da atifin wa ya ba'da atifin iyali fi'lan. Ba'da atifin setelah huruf atof, yang huruf atof ini mengiringi, mengikuti, berarti di depan huruf atof itu ada fi'lan mukhbaron bihi yang dijadikan khobar. Dengan kata lain, kalau ada fi'il jadi khobar, berarti mubtada'nya berarti susunannya mubtada' khobar. Kalau mubtada' khobar berarti jumlahnya apa? Ismiyah. Maka kalau tadi jumlah fi'liyah, gampangnya sekarang ba'dal jumlatil ismiyah. Gampangnya begini. Paham? Contoh. Zaidun qamah wa amron boleh, wa amrun boleh, ra'aituhu. Beda dengan yang tadi, qama Zaidun, beda sudah. Ketika qama Zaidun, maka ma'tuf alaihnya berupa ma'mul yang tadi. Nah sekarang ma'tuf alaihnya berupa amil, mubtada. Jadi setelah huruf atof, lagi-lagi tidak ada yang memisah, dan huruf atof ini mengiringi fi'il, yang mana fi'il ini menjadi khabar. Paham tak? Jadi Zaidun tining Zaid, qoma panika mancing pas Zaid, wa amron benda amar boleh, wa amrun ben tining amr boleh. Kalau wa amron berarti ma'tuf mufrad ke mufrad. Sama-sama mufrad. Kalau wa amrun berarti mubtada amrun, maka atofnya jumlah ke jumlah. Paham enggak? Paham enggak? Kalau wa amrun berarti dia jadi mubtada, maka atofnya antar jumlah, sesama jumlah. Kalau dibaca amron, maka atofnya antar mufrad. Jelas sampai di sini? Nah, seperti di Yasin itu juga. Di depan ada wasyamsu tajri li mustaqarril laha, wasyamsu mubtada, tajri apa? Khabar. Nah, setelah itu wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamaruh boleh, wal qamaruh boleh. Paham ya? Tapi andaikan bukan Quran, andaikan Quran, saya tidak berani memastikan begitu. Artinya tarkib seperti itu, seandainya itu bukan Quran, kita bebas baca wal qamaru boleh, wal qamaru boleh. Jelas? Kenapa? Karena di depan ma'tuf alaihnya itu amil. Wasyamsu mubtada, tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamaru qaddarnahu. Jelas sampai di sini? Oke. Kemudian kondisi yang ini berapa tadi? Keempat. Kondisi yang kelima, tarjihun raf'i.
Tarjihur raf'i. Tarjihur raf'i, lebih diunggulkan rafa. Dalam kondisi apa yang diunggulkan rafa? Di dalam kondisi selain yang 4. Gampangnya begitu. Fama ubi af'al wada malam yubah. Jadi selain yang kondisi yang 4, maka isim sabik diunggulkan rafa. Salah satunya ketika ba'da atifin wa yufsalu bainahuma. Setelah huruf ataf tetapi ada yang memisah. Contoh, ini yang marjuhur raf'i. Contoh, Zaidan apa? Qama Zaidun wa amma Amrun. Nah, jelas? Jelas? Wa amma. Sebenarnya wa amma Amrun boleh, cuma yang marjuh Amrun. Wa amma Amrun ra'aituhu. Paham? Paham? Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh saja, bukan satu-satunya yang menunjukkan tarjihur. Karena yang tarjihur raf'i banyak, buktinya banyak. Selain 4 kondisi 1, 2, 3, 4. Itu berarti barjuhur raf'i. Sampai di sini jelas? Oke, sekarang kita baca bait alfiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu al-imam Muhammad bin Malik rahimahullahu ta'ala wa 'ada alaina wa afadana min barakatihi wa surarihi wa nafahatihi wa anwari ulumi karamatihi fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa intala sabiqu ma bil ibtida yahtasu farraf'ul tazimhu abada. Farraf'al tazimhu abada. Ini contohnya langsung ada di bait alfiyah. Itu contohnya yang diunggulkan nasab, yakni isim sabik terletak sebelum tolab. Farraf'al tazimhu abada. Boleh farraf'ah, boleh farraf'ah, tapi yang marjuh farraf'ah. Karena setelah ar-raf'ah itu iltazim. Apa sifatnya? Fi'il amar, tolab. Jelas ya? Wa intalaban manabi angirengin as-sabiqu. Ponapa isim sabik mada adawat. Mada adawat. Mada adawat. Aslul bait ya, aslul bait atau aslul kalam. Wa intalas sabiqu ma yakhtassu bil ibtida'i ila akhirih. Wa intalas sabiqu ma bil yakhtassu bil ibtida'i ila akhirih. Wa intalaban manabi angirengin as-sabiqu punapa isim sabik mada adawat. Yakhtassu se dadi khusus punapa ma, tertentu punapa ma. Bil ibtida'i kalaban permulaan. Farraf'ah maka memperkirakan iltazim. Fah maka amastiakina sampian arrof ada rofa. Fah maka iltazim arrof ada rofa. Itu ya. Fah maka iltazim arrof ada rofa. Tegesa iltazim amastiakina sampian huda rofa abadan idalem salanjengah. Sudah? Mana notot? Notot? Murad manabi isa beluna isim sabik bada adawat sekhusus ketika abidan. Manabi isa beluna isim sabik bada adawat sekhusus ketika abidan. Akatia idza fujaiyah. Akatia idza fujaiyah. Maka isim sabik tersebut wajib rofa. Maka isim sabik tersebut wajib rofa.
Contohnya kemarin kharajtu fa idza Zaidun yadribuhu Amrun. Contohnya misalkan begitu. Fa idza Zaidun darabtuhu misalkan. Fa idza Zaidun darabtahu. Kharajtu fa idza Zaidun darabtahu. Itu wajib fa idza Zaidun. Abadan, selamanya, forever and ever. Jelas? Ya. Atau menurut istilahnya Gus Umron, forever and one ya. Saya punya teman di Peloso itu Gus Umron. Kami akrab, di samping karena didekatkan sama-sama mengaji kepada guru yang sama, mengunduh ilmu di pondok yang sama, tapi juga punya kegemaran yang sama. Itu jenis heavy metal. Cuma bedanya beliau itu di power speed, senang Halloween. Kalau saya, ya sudah, jangan terlalu banyak. Sudah. Lanjut. Kadza idzal fi'lu tala malam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid. Kadza kalaban akati panika iltizamur raf'i. Kadza kalaban akati panika iltizamur raf'i. Aslul bait kadza idza talal fi'lu. Kadza idza talal fi'lu. Jelas? Jelas? Kadza kalaban akati panika iltizamur raf'i. Idza tala inale kana ngirengin al fi'lu pon apa fi'il mada adawat lam yarid setak tekah, tak pernah kejadian maksudnya. Lam yarid tak tekah ma pon apa isim sabik ma pon apa isim sabik fi hadzal bab. Ma pon apa isim sabik fi hadzal bab. Ma pon apa isim sabik, begitu saja ya. Ma pon apa isim sabik qablu isabelluna ka arwah. Ai qablahu, qabluh isabelluna malam yarid. Jadi dhamir aidnya malam yarid itu ada di dalam qabluh, ai qablahu. Ma itu jadi fa'ilnya lam yarid. Saya ulang, mada adawat lam yarid setak tekah, tak pernah kejadian ma pon apa isim sabik qabluh sebade isabelluna malam yarid ma'mulan hale teti ma'mul. Lima ikan di amil, lima ikan di amil wujidah seetemuh pon apa ma pangki sebeda kembang wujidah seepangki seetemuh pon apa ma sebeda pon apa ma ba'du selestare nah malam yarid. Begitu pula wajib rofa idza tala inale kana ngirengin al fi'lu pon apa fi'il mada adawat lam yarid setak tekah, tidak terjadi ma pon apa isim sabik qablu sebada sabelluna malam yarid itu tadi ma'mulan hale teti ma'mul lima ikan di fa'i lima ikan di amil
Wujida sepang ki pon apa? Ma yang ini 5 ini ba'du isalastarin karwa malam yarid. Nutut mana? Murad saka ditojukan isim sabik wajib rofa. Cek waktu. Cukup. Saka ditojukan isim sabik wajib rofa manabi fi'ilah manabi fi'ilah angirengin adawat manabi fi'ilah angirengin adawat berarti di sebelum fi'il ada adawat. Bisa dibayangkan? Sekadimah lafad isabeluna adawat tersebut. Sekadimah lafad isabeluna adawat tersebut tak bisa teti maf'ul. Maf'ul. Tak bisa teti ma'mul. Tak bisa teti maf'ul lafad isalastarin. Sekadimah lafad isabeluna adawat tersebut tak bisa teti ma'mul lafad isalastarin. Kemarin dicontohkan ada insartiyah. Zaidan indorob tahu, seperti itu. Itu tidak boleh dibaca Zaidan indorob tahu, tidak boleh. Tetapi harus dibaca Zaidun indorob tahu. Karena dorob tah fiilnya isim sabik itu mengiringi in adawat, yang mana lafad sebelum in tidak bisa menjadi makmul dari lafad setelah in, yakni dari lafad dorob tah. Zaidun in dorob tahu itu tidak bisa Zaidun menjadi makmul dari dorob tah. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Karena apa? Karena in itu harus di depan. Paham enggak? Nah, ini tuh harus di depan. Maka otomatis sudah putus hubungan antara sebelum in dengan setelah adanya in, dengan yang lafaz setelah in. Jadi adanya in di situ memutuskan hubungan keduanya. Paham enggak? Anggaplah in ini orang ketiga seperti itu. Jelas? Ya, oke. Lanjut. Waqtiro nasbun qabla fi'lin di tolab. Tok sampai di situ. Kita masuk ke yang tarjihun nasab. Waqtiro ban ipele nasbun pon apa nasab qabla fi'lin sebelum fi'il di tolabin si andi makna tolab. Tok sampai di situ. Waqtiro ban ipele nasbun pon apa nasab qabla fi'lin sebelum fi'il di tolabin si andi makna tolab. Murad isim sabik kenging rofa kenging nasab tapi lebih ipele nasab itu ya. Isim sabik kenging rofa kenging nasab tetapi lebih dipilih nasab manabi tebah ia dan fi'il si makna tolab, baik tolabnya memang sigot tolab amar atau nahi, atau ada lam amar, atau bukan tolab tapi khobari tetapi mengandung makna tolab. Seperti tadi Zaidan idribhu boleh, Zaidun idribhu boleh, tetapi lebih dipilih Zaidan idribhu. Yang kedua, kondisi yang diunggulkan nasab, yang dipilih nasab. Wahban ukhtira, takluknya ya. Wahban ukhtira. Ikhtaro bina majhul ukhtira. Wahban ukhtira ba'da ma isalastarin adawat ilauhu setining angirengah ka'rwama al-fi'lah da fi'il ilauhu setining angirengah ka'rwama al-fi'lah da fi'il ghalabah panika kapra pon apa ila. Tok sampai di situ. Murad begitu pula isim sabik lebih dipilih untuk di'irab
nasab manakala isim sabik terletak setelah adawat yang lumrah diiringi fi'il. Sebentar. Yang lumrah ya, yang lumrah diiringi fi'il. Saya ulang maknanya, waban apa tadi taluknya? Ukhtira ba'dama salastarina adawat ilauhu setining ireng nah kak Roma ya, ireng nah maknanya begitu. Nggak bisa angireng, nggak bisa karena ma bukan angirengin tapi eyerengin. Ma bukan mengikuti tapi diikuti. Ilauhu setining ireng nah kak Roma apa? Ma al fi'lah da fi'il ghalabah panika kapra apa? Ila. Ya, oke, saya ulang menurutnya. Begitu pula isim sabik boleh nasab, boleh rafa tetapi diunggulkan nasab manakala isim sabik terletak setelah adawat yang lumrah diikuti fi'il. Yang lumrah diikuti seperti apa tadi contohnya? Hamzah istifham. Lanjut, wa intalal ma'tufu fi'lan mukhbaran bihi anis min fa'tifan mukhayyaran. Wa intala ban manabi angirengin. Loncat ya? Oh, wa ba'da atifin. Wa ban ukhtira ba'da atifin selestarin huruf atof bila faslin sekalaban tanpa ipesa. Waban ukhtira ba'da atifin selestarin huruf atof bila faslin sekalaban tanpa ipesa. Atif ini taluknya ala atif ala ma'mulin atas ala ma'muli fi'lin atas ma'mulnya fi'il ala ma'muli fi'lin atas ma'mulnya fi'il mustaqirin setep-tep pon apa fi'il awalan isabeluna mustaqirin setep-tep pon apa fi'il awalan isabeluna. Muradnya begitu pula isim sabik boleh nasab boleh rafa tetapi lebih dipilih nasab manakala isim sabik tersebut terletak setelah huruf atof dan antara keduanya tidak ada yang memisah, sedangkan ma'tuf alaihnya adalah berupa ma'mulnya fi'il di depan. Sedangkan ma'tuf alaihnya adalah ma'mulnya fi'il yang ada di depan. Gampang ah? Seperti yang saya katakan tadi terletak setelah jumlah apa? Fi'liyah. Saya ulang, begitu pula isim sabik boleh nasab boleh rafa tetapi diunggulkan nasab manakala isim sabik terletak setelah huruf atof dan antara keduanya tidak ada yang memisah, sedangkan ma'tuf alaihnya adalah ma'mulnya fi'il yang ada di depan. Jelas? Oke. Wa intalal ma'tufu ila akhirih. Sampai di sini dulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.